terjadi perubahan arti. Sebab itulah kejelian dan ketegasan dalam makharijul huruf ini sangat penting kalau dalam bacaan ayat suci Al-Quran dan dalam pengamalan sholat. Ya. Bapak-bapak dan saudara jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini masih membicarakan mengenai kelompok orang Yahudi, kelompok orang-orang yang mengkhianati para utusan-utusan dan Nabi Allah, terutama dalam hal ini pengkhianatan yang pernah terjadi pada junjungan baginda Nabi Allah Isa bin Maryam, atau keturunan dari keturunan Nabi Zakaria, ya. Karena ibunda Siti Maryam ini kemarin saya bilang adalah merupakan saudara atau cucu dari Nabi Allah Zakaria. Zakaria punya saudara namanya Imran. Imran punya bini namanya Hannah. Hannah punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Jadi Nabi Isa punya engkong namanya Imran. Imran masih saudara sepupu dengan Nabi Zakaria. Jalurnya Nabi Zakaria dengan Nabi Isa ini gak jauh. Sebab Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya, ya, Nabi Yahya. Jadi banyakkan kalau dari Bani Israel itu keturunan-keturunan Nabi dan Rasulnya berantai, artinya bernasab, masih gak jauh-jauh, bukan orang lain. Kesana kemari masih saudara. Karena Nabi Isa ini masih dari kelompok Bani Israel. Kecuali sudah Nabi kita Sayyidina Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gak ada Nabi Muhammad keturunan Bani Israel. Tidak. Kalau Nabi Muhammad keturunan langsungnya kepada Nabi Allah Ismail bin Ibrahim, jalurnya langsung. Nabi Muhammad itu gak ada hubungan kepada Nabi Yahya, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Zakaria, kepada Nabi Musa, gak ada. Nabi Muhammad itu langsung keturunannya kepada Nabi Allah Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nah, dari Nabi Ismail nanti kan ada saudara Nabi Ismail. Nabi Ibrahim itu kan punya ayah anda namanya Azar. Betul, Azar ini arahannya dari Nabi Nuh. Nabi Ibrahim nanti punya anak, keturunannya ada yang namanya Yakub dan Ishak, ya. Ishak, Yakub, Yusuf, nanti keturunannya itu yang muncul dari Bani Israel sampai Nabi Isa. Nabi Ismail ini keturunannya langsung kepada Nabi Muhammad. Nah, hadirin sekalian, si Bani Israel ini kelompok yang pada dasarnya begitu cerdas, pola pikir, tenaganya kuat. Tapi ketika Allah karuniakan kecerdasan dan kekuatan fisik yang dimiliki oleh si Bani Israel, seringkali digunakan kekuatan dan kecerdasan tadi untuk melawan nabi-nabi dan rasulnya Allah sebagai unsur pembangkangan. Banyak mereka yang melakukan pembangkangan kepada nabi-nabi dan rasul Allah, termasuk dalam hal ini kelompok yang disebut Bani Israel. Dalam pertemuan lalu, Bani Israel ini dinyatakan kafir, ya, dinyatakan kafir karena memang di samping mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, Bani Israel ini gak sedikit melakukan pembunuhan kepada utusan-utusan Allah. Bani Israel membunuh Nabi Rasul, banyak yang dibunuh oleh Bani Israel tadi. Maka ayat 161 lalu Allah memvonis Bani Israel masuk dalam kategori al-kafirin, orang kafir. Nah, orang kafir Allah sudah siapkan buat mereka
wa a'tadna lil kafirina minhu adaban alima. Allah siapin siksa yang berat buat orang kafir kan, karena orang kafir, orang kufur adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan hukum-hukum Allah, ketentuan-ketentuan yang Allah tentukan, tidak percaya. Ada dosa, ada pahala. Orang udah inkar sama dosa sama pahala, kafir. Ya, nggak percaya. Kita nggak percaya kalau sholat itu melahirkan ganjaran yang dinamakan pahala. Kita nggak percaya. Awas, murtad, kafir gitu. Kita nggak percaya sama surga. Kita nggak percaya sama malaikat pencatat sebelah kanan, malaikat pencatat amal sebelah kiri. Kita nggak percaya, kafir, murtad namanya. Na'udzubillah, kata siapa nanti ada neraka. Oh, bohong, itu neraka, kafir. Makanya kita antisipasi jangan sampai kita punya diri ini menghalalkan sesuatu yang Allah sudah putuskan, tidak mempercayai terhadap apa yang Allah sudah tentukan. Antisipasi. Nah, hadirin sekalian, apakah semua Bani Israel ini dinyatakan kafir oleh Allah? Tidak, ada juga Bani Israel, orang-orang yang jadi kelompok Yahudi yang beriman kepada Allah, eksis kepada ajaran Nabi Isa, dan turut serta ikut ajaran Nabi Muhammad. Di antaranya Abdullah bin Salam, itu di samping jadi sahabat Nabi Isa juga jadi sahabat Nabi Muhammad. Keturunan-keturunannya terus Muslim. Nah, orang-orang kayak begitu disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan nama Ar-Rasikhun. Apa Rasikh? Rasikh itu orang yang teguh pendirian, mantap pendirian, nggak goyah. Itu namanya Ar-Rasikhun. Mantap, enggak goyah dalam mempertahankan akidah dan keimanan serta keyakinannya bertuhan kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Bapak-bapak dan saudara, Ar-Rasikhun ini dilengkapi oleh Allah sebagai kelompok bukan hanya orang-orang yang mantap, teguh dalam pendiriannya, melainkan pula mereka ar-rasikhuna fil ilmi. Keteguhannya tadi karena dia punya kecerdasan. Nah, maka tadi saya bilang orang Yahudi, Bani Israel itu mayoritas kecerdasan IQ-nya di atas rata-rata. Ya, Bapak dan saudara pernah lihat ada berita di daerah Mesir itu ada bangunan yang disebut piramid. Saya mau tanya, tahun berapa itu Mas Siswanto piramid dibangun? Tahun berapa Pak Haji Mahmud? Ada yang tahu? Lihat sampai sekarang kokoh. Dulu di zaman Fir'aun atau di zaman Bani Israel itu ada semen buat ngelem batako, apa namanya itu, MU ya. Ada semen gitu aja? Enggak ada. Jangankan semen begitu, semen 3 roda, semen Gresik, semen Padang, ada nggak dulu di zaman Fir'aun? Kenapa mereka bisa bangun piramid sedemikian rapi, lurus betul, cakep, nggak ada yang mengsok-mengsok. Itulah kecerdasan di antara yang Allah tampakkan pada kelompok manusia bernama Bani Israel. Termasuk sampai ke Candi Borobudur, ya mungkin itu pernah dibangun sama orang-orang Bani Israel mungkin. Sebab ada klaim, ada pengakuan dari versi ilmuwan Muslim itu dari masa zaman Nabi Sulaiman.
ada pengakuan itu Candi Borobudur dibangun ya oleh kekaisaran Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada pengakuan seperti itu. Yang intinya bahwa Bani Israel itu bukan kelompok biasa. Yang di awal dulu kita ngaji di surah Al-Baqarah, Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran ini, ya Bani Israel adkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bani Israel sudah dipadel, dikasih kelebihan, keistimewaan oleh Allah 'alal 'alamin dibandingkan manusia-manusia lain. Ini orang Yahudi, orang Bani Israel. Nah, karena kecerdasan mereka, mereka pun ada rupanya yang beriman tetap kepada Allah yang disebut ar-rasikhun tadi, di mana kecerdasan itu dia gunakan minhum wal mu'minun, dia gunakan buat beriman. Beriman kepada apa? Yu'minuna bima unzila ilaika, beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, apa yang diberikan Allah juga kepada Nabi Allah Isa bin Maryam. Maka kalau kita pengen dimasukkan dalam golongan ar-rasikhuna fil ilmi, walaupun kita nggak pernah melihat, bahkan memiliki, megang saja juga tidak, terhadap keberadaan kitab Injil Nabi Isa, tetap kita wajib beriman bahwa Allah pernah berikan sebuah kitab bernama Injil kepada Nabi Isa. Al-Quranul Karim kita tahu bentuknya, warnanya, bacaannya. Nah, begitu juga yang namanya kitab Injil, walaupun kita nggak pernah lihat, nggak pernah pegang langsung itu kitab Injil yang asli, tapi wajib kita benarkan Allah dulu pernah kasih sebuah kitab namanya Injil kepada Nabi Isa. Lalu wama unzila min qablik, kita juga wajib beriman, termasuk si orang Yahudi yang berimannya mantap nih, mereka juga percaya kepada kitab-kitab suci Allah yang pernah Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad. Ada Nabi Isa yang tadi saya bilang Allah turunkan kitab Injil. Ada Nabi Musa yang Allah turunkan kepada Nabi Musa kita tahu Taurat Nabi Musa. Lalu Allah juga pernah berikan satu kitab suci namanya Zabur, diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Termasuk suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf itu lembaran-lembaran kertas yang berisi firman Allah yang tidak terbundal dalam satu kitab. Ada wahyu Allah yang berbentuk lembaran saja, mungkin 5 lembar, 15 lembar, bisa tepos bahasanya begitu, enggak menjadi kitab, enggak jadi buku. Nah, ini Allah juga pernah berikan diantaranya kepada putra Nabi Adam yang bernama Nabi Sis. Allah turunkan kepadanya 10 lembar suhuf. Lembaran-lembaran tadi berisi ayat dan hukum Allah. Lalu kepada Nabi Nuh juga ada 15 suhuf. Kepada Nabi Ibrahim juga sama, Allah pernah turunkan lembaran-lembaran kertas 15 suhuf. Selain kitab-kitab suci Allah yang 4, ada lembaran-lembaran lain. Selain Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, masih ada suhuf, namanya suhuf, bukan kitab. Namanya suhuf itu artinya
lembaran. Ini juga wajib kita percaya walaupun kita gak pernah lihat. Lalu si orang Yahudi yang ar-rasikhun tadi sama kayak kita. Apa samanya? Yang berikutnya wal muqiminas shalah, mendirikan salat. Di sini dia salat secara ibadah langsung kayak kita, atau kalau mereka orang-orang Yahudi salatnya seminggu sekali, cuma lebih lama. Kalau kita salatnya sehari lima kali. Kalau orang-orang dulu kayak Bani Israel, kayak umat Nabi Isa, itu hari Minggu doang ibadahnya, dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gak ada ibadah. Kalau kita sehari 5 kali, ibadah kita lebih banyak dan kesempatan menghadap Allah juga lebih terbuka lebar. Makanya lebih beruntung kita yang umurnya pendek tapi ibadahnya banyak daripada orang-orang Bani Israel, umurnya panjang, ibadahnya pendek, seminggu sekali. Kayak umat Nabi Adam, anak-anak Nabi Adam itu ibadahnya hari Senin doang. Kemudian Nabi Musa itu hari Sabtu doang. Nabi Ibrahim hari Rabu doang. Kalau kita ada hari Jumat, ada yang 5 waktu tadi, kita istimewa. Makanya di Al-Quran ada surah Al-Qadar namanya, yang bunyinya inna anzalnahu fi lailatul. Nah, bicara Lailatul Qadar, Allah tegaskan Lailatul Qadri khairun min alfi. Ini dia 83 tahun non-stop ibadah. Ada nggak di sini yang pernah berumur selama 83 tahun ibadah belum, nggak putus-putus, tak sholat, tak baca Quran, tak zikir, tak sedekah, ibadah aja kerjaan? Ada nggak kira-kira di sini yang umurnya selama 83 tahun ibadah terus? Nggak ada. Tapi Allah kasih keistimewaan kepada kita. Satu malam sama dengan 83 tahun non-stop ibadah, namanya Lailatul Qadar. Umur kita pendek tapi ibadahnya gede. Ini umat istimewa yang dalam surah Ali Imran Allah nyatakan kuntum khaira ummatin. Kalian, ini kita, kalian khaira ummatin, sebaik-baik umat. Bani Israel kuat dan cerdas, tapi belum baik menurut Allah. Kitalah yang paling baik. Hebat. Bagaimana caranya supaya baik di sisi Allah? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil. Kalau kita pengen dianggap baik jadi umat, sebaik-baik umat, harus ta'muruna bil ma'ruf. Kita nyuruh diri kita, keluarga kita, orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan melarang diri kita, keluarga kita, serta orang lain dari berbuat kemunkaran. Kalau itu bisa kita terang, kita dinyatakan khairu ummah, sebaik-baik kelompok manusia. Bicara sholat, ya, yang memang kita ini punya kegiatan sehari semalam sebanyak 5 kali. Sholat ini di samping tiang agama juga menjadi fasilitas yang paling mudah untuk menghadap Allah. Makanya kita ini banyakkan antara perbandingan antara sholat dengan ibadah lain. Kalau dalam hukum yang kita tahu belakang dalam selama ini dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad, selalu sholat itu ibadah yang tertinggi dibanding ibadah-ibadah lain. Makanya orang kalau udah masuk Islam, setelah dia ucap 2 kalimat syahadat, kemudian diperintah, diwajibkan untuk sholat, ya.
Karena sholatnya memang mencakup seluruh aspek ibadah, dan sholat ibadah paling tinggi dibandingkan ibadah-ibadah lain. Orang haji tapi jarang sholat, bagaimana hajinya? Enggak diterima, tidak sah. Orang puasa Ramadan dia puasa, tapi sholat 5 waktunya jarang, sama. Ibadah puasa Ramadannya ngambang. Orang zakat, bahkan zakat mal juga dikeluarin, jumlahnya besar, tapi jarang sholat. Ibadah zakatnya juga pun tidak diterima. Rajin sholat cuma sama orang tua, sama orang tua baik banget, sholatnya kurang, belum tentu juga. Orang tua baik betul, sholatnya jarang. Hati-hati itu juga. Jadi harus ada keseimbangan. Pusat utamanya adalah di sholat. Wal muqimina sholat. Bapak-bapak dan saudara, sebab itu kita jangan meremehkan tentang ibadah sholat, terutama gerakan-gerakan kita, bacaan kita. Yuk pelan-pelan kita benahi. Jangan kita udah aja kayaknya belum, masih cermati pelan-pelan, masih ada yang kurang apa kagak. Jangan merasa sudah sempurna, terus coba cari informasi bagaimana nih bacaannya, makharijul hurufnya bagaimana, gerakan bagaimana, coba dikaji ulang kembali. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ada satu cerita dan kisah. Sering Sayyidina Ali itu minta dikoreksi sama mertuanya. Sayyidina Ali minta dikoreksi sama mertua beliau tentang sholatnya. Jadi Sayyidina Ali itu di depan mertua minta dinilai. Tolong ya Rasulullah, saya sholat begini, dipraktekin, cuma nggak sholat beneran, lagi praktek saja, begini. Ya Rasul, bener apa nggak begini? Itu Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali orang atau sahabat Nabi yang begitu cepat khusyuknya dalam sholat, karena diakui sama Rasul. Dan Sayyidina Ali sering, apa ya bahasa kita itu, minta dimonitor, sering tanya sama Rasulullah, duhai Rasulullah, gimana nih sholat saya begini, ini bacaannya begini, gimana? Itu Sayyidina Ali selalu memonitor diri tentang sholatnya kepada baginda Rasul. Dan di samping sholat jangan lupa wal muqtuna zakat, juga tunaikan zakat. Ini jadi rangkaian berantai, nggak bisa dipisah. Sholat, zakat, ya, ini berkaitan betul. Lalu wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir, di samping dia beriman kepada Allah, juga beriman sama hari kiamat. Sering kali ini iman kepada Allah dikaitin dengan hari kiamat, ya. Kenapa? Karena orang yang beriman kepada Allah diharapkan dia punya sebuah harapan besar tentang keimanannya kepada Allah tadi, bisa langsung dirasakan nanti di hari kiamat melalui proses yang namanya hari pembalasan amal-amal perbuatan. Ini sekarang kita sholat, kita ngaji, kita harapin ganjaran. Kapan sih ganjaran diberikan? Nanti setelah hari kiamat. Makanya hari kiamat itu ditunggu-tunggu sama orang-orang yang amalnya udah banyak. Kita nggak tahu aja nih suara-suara para wali Allah, orang-orang soleh yang udah meninggal. Mungkin mereka berdoa, ya Allah cepetan kiamat, ya Allah cepetan kiamat. Mungkin doa mereka kayak begitu, karena mereka berharap Pak Haji Muhammad Wudori. Harapannya apa? Dia udah kerja, dia udah amal, dia udah baca Quran, dia udah sholat. Kapan mau dapat balasan? Secepatnya dia pengen dapat balasan. Nah kita juga begitu. Jadi keimanan kita kepada Allah ini dikait dengan hari kiamat, karena ada perasaan kita mengharap sekali janji Allah, sekaligus pengen ketemu langsung kepada Allah. Ya, maka di sini
Seringkali kita temukan kaitan antara iman kepada Allah dikait dengan hari kiamat. Nah, orang yang sholat, orang yang percaya sama kitab suci Allah, orang yang menunaikan zakat, juga yang percaya sama hari kiamat, ini dipersiapkan oleh Allah berupa sanu'tihim ajran 'azima. Orang kayak begini akan diberikan ganjaran nanti, dipersiapkan oleh Allah yang namanya ajran 'azima, air jannah, berupa surga. Lagi-lagi karena surga ini sering kita dengar, surga ini satu janji Allah. Nah, kita harapin kapan kita akan ketemu Allah lalu berada di dalam surga. Makanya orang baik tuh, orang baik kalau dia lagi sakit, lantas sholat kita semakin berat, kadang dia berharap, ya Allah cepat wafatkan kami ya Allah. Dia pengen jumpa kepada Allah. Kalau kita ini sakit nih, dirawat di rumah sakit, nangis nggak gitu? Nangisnya sedih, gembira, sakit, apa karena takut mati? Takut mati kalau kita menangis. Kalau orang baik, orang soleh itu sakit, dia nangis, nangisnya ingat dosa dia. Kalau pengen jumpa nangis, kepengen ketemu sama Allah. Yang bahasa ayatnya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kepengen irji'i pulang ketemu Allah. Ya, itu ruhnya udah kangen pengen ketemu Allah. Hebat banget. Itu ruh orang-orang as-salihin. Ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina was-syuhada'i keempat golongan ini yang selalu kangen ruhnya pengen ketemu sama Allah. An-nabiyyin pertama, ya. Keduanya siddiqin, orang yang jujur, yang eksis tegas menjalankan perintah Allah. As-syuhada, orang-orang yang membela agama Allah sampai meninggal. Yang keempat as-sholihin, orang-orang yang baik. Ini kayak bapak-bapak orang baik semua. Amin. Yang jangankan sholat wajib, sholat sunnahnya, oh jangan ditanya. Tahajud apalagi nggak pernah. Tahajudnya ya banyak, nggak pernah. Wah, pernah absen, alhamdulillah, walaupun cuma 1 bulan sekali, kadang setahun sekali, ya Pak ya. Amin. Ya, pada tiap malam, alhamdulillah, sholat duha. Jangan ditanya. Shadaqallahul azim. Inilah janji Allah buat orang-orang yang eksis melaksanakan segala perintah Allah, selalu berada dalam ajaran-ajaran Allah. Pertahankan akidah sekali lagi. Walaupun kita dibunuh, lebih bagus dibunuh daripada pindah akidah. Jelas Pak? Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Insya Allah malam Rabu akan datang, kalau sehat panjang umur, kita lanjutkan kembali insya Allah. Bapak-bapak dan saudara yang kemarin ikut rapat pertemuan kurban, perlu diketahui seyogianya acara rapat kedua malam hari ini. Namun kebetulan saya ada kegiatan rutin, artinya kegiatan saya sudah normal, maka rapatnya untuk masalah kurban, kelanjutan kurban itu malam Jumat besok insya Allah. Mohon dimaklum adanya, dan mudah-mudahan ini ada manfaat sekali lagi. Lalu saya sampaikan laporan keuangan untuk kas penutupan kita. Alhamdulillah malam hari ini mendapatkan sejumlah Rp148.000. Alhamdulillah. Untuk itu mari kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam hari ini mendapat ridho ganjaran berlipat ganda di sisi Allah Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah bi'idniyah wa li kulli niyyatin salihah wa li naili ridho illa ta'ala.
وإلى حضرة الرسول سيدنا ومولانا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم. آخر الكلام. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.